Halo, selamat malam kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini pemantauan malam hari ya. Malam hari sekarang sekitar pukul 12 malam. Dan kita sudah di sini dari tadi sekitar pukul 9 malam ya. 8 sampai 9 malam sudah terjadi beberapa guguran. Dan malam ini ya sekitar jam 12 ini banyak sekali guguran tapi kecil-kecil. Nah, spesial hari ini saya bersama ini mentor saya Bapak Andi Volcano ya. Kawan-kawan bisa temukan nama dia di beberapa jurnal dokumentasi tentang gunung berapi ya. Ini Pak Andi. Ya, dari Volcano Discovery. Ya. Oke, kita tanya-tanya yuk sama Pak Andi yuk. Jadi seperti apa ini Pak keadaan Merapi saat ini Pak? Soalnya saya cek itu kegempaan menurun tapi malah ini apa banyak keluar guguran nih merah. Ya, tapi belum banyak ya. Gugurannya masih. Jadi Merapi yang sekarang ini yang seperti kita tahu adalah masih dalam status alert atau level 3 kan. Nah, level 3 itu artinya kalau di sini kan disebut siaga itu atau bahasa Inggrisnya pre-eruption warning kan. Nah, tapi kondisi Merapi sekarang masih fluktuatif. Memang kalau menurut saya ini masih aman, artinya aman apa? Memang hanya perlu antisipasi mengingat masih dalam status pre-eruption warning, sehingga sudah harus disiapkan segala mitigasinya. Nah, Merapi sepertinya kembali pada tipe Merapi yang sebenarnya, karena kenapa disebut tipe Merapi kan ini karena ada karakteristik ya. Jadi setiap gunung api mempunyai karakteristik ya. Tipe Merapi itu karena satu, memang Merapi ini selalu diawali dengan pembentukan kubah lava atau lava dome construction. Ya, jadi dia konstruksi kubah lava. Kemudian yang kedua adalah Merapi diindikasikan mempunyai dua kantong magma, jadi yang primer dan sekunder. Nah, kemudian biasanya ketiga setelah fase erupsi besar gitu ya, kemudian selalu meninggalkan jejak kubah lava atau sisa kubah lava, kemudian biasanya berhenti. Nah, ini yang menarik ketika disebut tipe Merapi. Nah, sekarang ini kalau kita melihat Merapi juga masih fluktuatif dan memang kembali seperti tipe Merapi. Jadi sekarang ini adalah ada pembentukan kubah lava yang masih lambat. Mungkin ada deformasi juga di kawahnya. Ketika kubah lava meninggi dia kumulatif. Nah, itu disebut kumulatif kubah lava. Yang mungkin yang lebih presisi adalah kita harus melihat data itu dari pengamatan deformasi di BPPTKG ya. Jadi Merapi itu juga tergantung dari tekanan gas, uap air ya, dan migrasi magma ya. Jadi magmanya Merapi ini kan masih magma primitif. Artinya sekarang kalau kita melihat dari data yang ada itu masih sudah ada indikasi mau erupsi memang, karena ada beberapa kali kegempaan vulkanik dangkal yang artinya ini kedalaman magmanya sudah sekitar 1 sampai 5 kilo. Nah, apalagi kalau misalnya nanti ada gempa juga, ini gempa hibridnya kan juga kontinu ya. Nah, mungkin yang belum adalah barangkali biasanya ada LF kan, low frekuensi kegempaan yang LF itu. Nah, itu biasanya di mana magma itu sudah di bawah permukaan kubah lava atau di bawah kawah itu. Banyak guguran seperti ini biasanya ini bisa berlangsung berapa lama Pak? Ya, kalau tentang guguran Merapi leleran ya itu. Nah, itu kalau misalnya itu dari pengalaman atau dari bukan pengalaman tapi sejarah ya, histori erupsi Merapi misalnya tahun 2000 sampai 2001 sampai 2002 itu kan hampir setahun ya. Hampir setahun Pak. Iya, jadi di lereng barat itu ya, bisa dilihat dari pos badan. Tapi kalau mau berhenti sampai kapan ya tidak ada satupun ahli yang bisa memprediksi. Semua hanya diindikasikan melalui pengamatan. Ya. Jadi ada kegempaan tadi itu. Nah, tentu sifat kimia, gas, uap air dan tekanan dan suplai magma, migrasi magma itu yang menentukan. Gitu. Nah, jadi apakah nanti tekan gasnya kuat maka bisa jadi eksplosif atau hanya bersifat efusif seperti ini sekarang. Nah, ini sekarang efusif ya Pak ya. Oke kawan, itu tadi sedikit penjelasan ya dari Guide Volcanolog ya, Volcano Discovery ya. Kawan-kawan juga bisa buka websitenya volcanodiscovery.com ya.
Nah, sekarang kita nikmati dulu ya guguran ini yang baru saja terjadi ada yang ini besar tadi. tadi ya. Ada yang besar ya. Oke, langsung saja kawan. Saya ajak lihat gugurannya yang tadi. Sip. Mohon maaf kawan, ini fotonya agak kurang tajam ya, karena tadi itu ternyata ada embun di depan lensa ya. Kita sudah standby di tempat ini sekitar jam 8 sampai jam 9 itu. Posisi dingin malam hari dan embun air tipis menyelimuti bagian depan lensa ya. Jadinya foto ini agak kabur kalau diperbesar ya. Kalau untuk ukuran HP sih tidak masalah ya. Nah, jadi tiap malam glowing seperti ini sekarang ya, dari kubah lava yang baru ini ya. Dan dari sore tadi sebenarnya sudah ada lumayan itu 2 sampai 3 kali guguran ya, kecil-kecil seperti ini banyak ini. Nah, ini masih kecil dan tepat pada pukul berapa tadi? 3 menit sebelum jam 12 ya. Jadi 11.57 itu ada guguran yang cukup besar. Suaranya juga lumayan terdengar dari Kaliurang sini ya. Luncuran lava pijar yang 12 malam ini cukup panjang ya. Besok kita tunggu keterangan resmi ya, berapa kilometer panjangnya. Nah, ini dia. Ini adalah guguran lava pijar yang paling gede ya pada malam ini. Setelah guguran ini, kabut mulai menyelimuti Gunung Merapi ya. Jadi mulai gelap ya. Kita tidak bisa melihat lagi titik merahnya dan juga tubuh Gunung Merapi bagian atas. Posisi kita saat ini berada di lapangan atau Gor Kaliurang ya, seperti kemarin. Ini tadi sama Pak Andi Volcano, dan ini juga saya bersama Mas Agus Romeografi. Mas Agus, gimana pengalamannya motret Gunung Merapi yang sedang berpijar ini? Kademen. Tapi asik. Pertama kali diajak kan itu tahun 2019 toh. Iya. Itu di Kelangon tuh asik. Semalam suntuk cuma dapat 2 guguran. Ini tadi dari jam berapa? Jam 9. Sudah beberapa kali. Banyak sekali asik, jadi sangat menyenangkan. Ini masih ingin nggak, Mas? Oh jelas. Pasti akan balik lagi ke sini, bawa tenda, bawa kompor, bawa kopi sama popi. Tuh kawan, motret Gunung Merapi itu ya, atau kita bikin dokumentasi gunung yang sedang meletus itu memang menyenangkan ya. Adiktif. Dan ini adiktif ini. Oke kawan, jadi yang mau gabung monggo silahkan. Itu yang dari sana, dari Semarang itu ke sini juga itu gara-gara foto-foto dan video yang tersebar di internet itu. Sore ke sini dan sekarang masih motret itu. Jadi seperti itu kawan ya. Oke. Saya cukupkan dulu ya, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa lagi esok hari atau nanti malam ya, malam hari. Kita masih terus pantau Gunung Merapi ya. Semoga selalu mandali, selalu adem ayem ya, dan Merapi selalu memberi berkah bagi penduduk sekitar. Sip.